أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama-tama kita bersama-sama mengucap kalimat alhamdulillah wa syukurillah, yang mana dengan berkat rahmat Allah Ta'ala jualah sehingga kita diberi Allah Ta'ala sehat walafiat sehingga kita dapat menghadiri haulnya Tuan Guru Muhammad Sarwani Abdan Bangil. Mudahan dapat berkat dari beliau sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi nubdatun yasiratun mimma naqibisi Muhammad Sarwani Abdan. Salamun alal muhtari hawil mahasini. Salamun alal ahbabi fi kulli ahyani. Salamun alal wabdil kirami li jam'ina. Wa man yantami hubban ila Syekh Sarwani. Salam sejahtera semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan para pencinta mereka sampai hari kiamat. Dan salam sejahtera juga terucap kepada segenap yang hadir dalam acara haul guru kita, penuntun kita Syekh Muhammad Sarwani Abdan Bangil. Huwal alimul habru sahirul mulaqabu bijauhari Banjar. Syekh Bangil Sarwani mudihun bi awqatil hayati li khidmatil ulumi fa ni'mal ahlu min samarhiddani. Salilul kiramil arifina bi rabbihim wa warisi asrarin wa Syekh Sarwani sulalatu arsadil ula zil mafakhiri khalifah qutbil dahri maulaya sammani. Beliau adalah seorang alim allama, seorang yang telah menyatukan dalam dirinya antara ilmu syariat atau ilmu zahir dan hakikat, ilmu pandangan di hati, antara ainul yakin dan haqqul yakin. Sang mutiara dari Banjar, beliaulah guru Bangil, beliaulah Syekh Muhammad Sarwani. Syekh Muhammad Sarwani Abdan adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Datu Kalampayan Bangil. Beliau termasuk keturunan dari seorang alim yang masyhur, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang terkenal dengan sebutan Datu Kalampayan, yang hidup di zaman kerajaan Banjar sekitar tahun 300 yang lalu, yang mana Datuk Kalampayan ini adalah khalifah dari guru beliau Qutbuz Zaman As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badani. Al-Badani karena Sidin adalah asli orang Madinah, Syekh Saman nenek. Perguruan Datuk Kalampayan langsung menjadi Syekh Murabbi Mursid Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan kan mengaji di Makkah
kurang lebih salawi tahun, ditambah 5 tahun di Madinah langsung dipimpin oleh Syekh Saman Madani tadi, dan menjadi khalifah Syekh Saman Madani nang ranking pertama seluruh Indonesia. Khalifah Syekh Saman ke-4 di Indonesia. Pertama Datuk Kalampayan, kedua Syekh Abdul Samad Palembang, ketiga Syekh Abdurrahman Misri, keempat ya Abdul Wahab Bugis. Sama rataan murid Syekh Saman Al-Madani, ranking pertama ya Datuk Kalampayan. Syekh Muhammad Sawani Abdan dilahirkan pada tahun 1331 Hijriah atau 1913 Masehi di kota kecil Kampung Melayu Ilir sekitar 40 km dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. 40 pal kata pura Banjarkan 40 pal. Beliau tumbuh besar dan dewasa dalam perhatian yang sempurna serta telah mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang agama semenjak usia balia, masih anum. Bahari kan ada yang kayak ini halangan-halangan atau rintangan-rintangan betul ibu tampil kan ada. Wayah ini banyak raput, halangan-halangan orang betul ilmu. Paling bahari itu babinian, lawan kakawanan, kada banyak teripak. Gunung kawan menjaga jangan sampai digoda oleh babinian, nang jangan sampai tak kawan-kawan kada baik, iya am. Jadi orang menuntut ilmu ada nang sakalasan alim barataan Darussalam bahari. Wah ini mana kakawanan, mana HP di tangan terus siang malam di HP aja di tangan. Ada orang bahari siang malam kitab aja. Apa guru tuh sakalasan kakawanan sini alim barataan. Ya tanya guru Masdar lagi nang hidup. Di samping menerima pengajaran dari orang tua dan kerabat, beliau juga mengikuti pendidikan di madrasah Darussalam Martapura yang waktu itu dipimpin oleh paman beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Kasmul Anwar bin Haji Ismail. Sajaman sini lawan kainya Gustur, pendiri awal daripada Nahdlatul Ulama. Mun ada masalah aja kainya Gustur tuh batakun lawan Guru Kasmul Anwar Kamatapura. Alim luar biasa Guru Kasmul Anwar ini. Dan pada usia yang masih sangat muda, dikarenakan dorongan semangat yang kuat untuk menambah dan menimba ilmu agama, maka beliau rela untuk meninggalkan kampung halaman daerah asalnya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil. Selama beberapa tahun di kota Bangil, beliau sempat belajar dan berguru pada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan, di antaranya pertama Kiai Haji Muhlor Gondang Bangil, dua Kiai Haji Abu Hasan Witan Alon Bangil, tiga Kiai Haji Bajuri Bangil, empat Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan. Rupanya keinginan kuat dan semangat belajar beliau yang tinggi ini diketahui oleh paman beliau, sehingga pada usia kurang lebih 16 tahun beliau Muhammad Sarwani dibawa oleh pamannya Tuan Guru Syekh Muhammad Kasmul Anwar berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Bersama beliau waktu itu ikut pula saudara sepupu beliau yakni Muhammad Sarwani Arif.
bahasa Poposidin. Tasabba bi aidil jawharaini pastafa talamma'at bil anwari yasisarwani taparrasa fihi al-arifuna bi annahu sayabqa rafi'ul qadri wal jahi wassani. Guru Bangil dan guru Sa'adani Arif selama di Makkah dididik dan diawasi serta dibimbing langsung oleh Tuan Guru Muhammad Kasbul Anwar. Di samping itu selama di Makkah beliau berdua juga sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di sana, di antaranya pertama Sayyid Muhammad bin Amin Al-Qutbi, ya, atau disebut Sayyid Amin Qutbi. Dua, Sayyid Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki. Tiga, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Empat, Umar Hamdan. Lima, Hasan Masad. Enam, Muhammad Arabi. Tujuh, Abdullah Al-Bukhari. Delapan, Saifullah Ad-Dagestani. Sembilan, Sabi Qadah. 10, Sulaiman Ambon. 11, Ahyat Al-Bukhari. Dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau tidak hanya mendapatkan pendidikan secara teori, namun juga praktik secara langsung dalam bimbingan paman sekaligus guru beliau Syekh Muhammad Kasbul Anwar. Melihat kesungguhan, semangat dan kecerdasan kedua keponakan Tuan Guru Syekh Muhammad Kasbul Anwar ini, maka banyak guru-guru dan alim ulama di sana memberikan kasih sayang dan perhatian yang besar kepada mereka berdua. Hingga dalam waktu yang singkat pendidikan yang diberikan telah nampak hasilnya. Dan mereka berdua mulai dikenal di kota Makkah dengan julukan dua mutiara dari Banjar. Raqabi Himal Qutbi a'la maqamatin bifahmi isaratil ma'ani wa burhani tawalla bitadrisil ulumi masidil harami bi'izni fathil sarwani. Bahkan beliau telah mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Jadi kurut di Masjidil Haram, ya. Dan teman-teman Syekh Sopi, guru Bangil ini, atas bimbingan Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Syekh Murabi Mursid Sidin adalah Sayyid Amin Qutbi. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun, Syekh Muhammad Sarwani Abdan dan Syekh Muhammad Sa'adani Arif pulang kembali ke Indonesia sekitar tahun 1941. Wafi audatil mabruki absir bi audatin hububi nasimati rabi'i wa raihani wa jalisa ilmin aqadasih khidmatan irabti salati bain amadin wa di'ani laqad sama man arafal ma'arifa sullatan wa ja'u linai hazi min kanzi sarwani. Sekembali di tanah air balik Syekh Muhammad Sarwani Abdan memulai kegiatan mengajar dan berdakwah di desa berdakwah dengan melakukan beberapa aktivitas pengajaran, antara lain ikut membantu pengajar di Madrasah Darussalam. Saat mengajar Darussalam sini, serta mengadakan majlis taklim di rumah. Setelah beberapa tahun tinggal di Martapura, beliau kemudian pindah ke kota Bangil ini, menyusul keluarga beliau yang terlebih dahulu berdiam di sana. Apa sih di Bangil? Beliau merupakan sosok yang pandai menyembunyikan diri atau humul, tidak suka ketinaran, dan sangat menjauhi dari kamasyhuran. Tidak ada tapi anak dikenal lah. Ulang bahari 2 kali menemui hari raya di Bangil, hari raya puasa dan hari raya haji. Sidin bamulang neto pian hari raya haji aja, lawan hari raya puasa tadi kapan singgit. Lain pada itu paling masuk longkoy atau nang kaya ini nah. Padahal alim besar, wali besar luar biasa. Kada kaya wahi di Bangil kan anakan begogonolan bolang
mun ulun kada pun kada hendak ulun asa kada asa kada pantas. Jadi ulun kada wani ulun kada asa kada pantas tadi Pak. Jadi kada wani. Sehingga di awal-awal beliau bermukim di kota Bangil, banyak orang yang tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya, kecuali kerabat beliau sendiri. Dan beberapa ulama tertentu di kota Bangil itu pun setelah mereka diberitahu oleh Kiai Haji Abdul Hamid, yang tersebut Kiai Hamid Pasuruan. Wali kutub di zaman Sidin kan Kiai Hamid nenek, nama masyhur. Guru Bangil, wali besar juga tuh Mas Tur. Syekh Murabi Mursid kan, termasuk Syekh Murabi Mursid, Kiai Hamid. Jarabah guru waktu Sidin mencari Syekh Murabi Mursid, lalu Sidin ke Bangil. Guru Bangil saya tahu aku di Jawa ini ada, yaitu Kiai Maksum Lasam, tapi sudah meninggal aja Sidin. Ada bang gantinya, ya Kiai Hamid aja Sidin, Kiai Hamid. Nah, Kiai Hamid waktu itu saya mau lebih Mursid kan pengguruan Kiai Hamid ya si Kiai Maksum Lasam. Guru Bangil Pak Kiai saya mau lebih Mursid juga pada dua, jadi waktu itu berdua aja kan. Nang puju-puju saya mau lebih Mursid yang merupakan Kiai sepuh di kota Pasuruan. Banal ma'hadal maimun was-sa'du tali'un kama samsulahat min sahaib qamani walillahi mabnan qad hawa durra wal a'la wa jawharu sirri min bahri sarwani wa min laqabil jaddil masari musammiyan asa barakatul asri ilal far'i jariyani. Dan baru pada tahun 1970 beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di kota Bangil. Jadi mulai tahun 70-an pondok Bangil nang ini nah. Dengan nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan. Sebuah nama yang beliau ambil dari lakap tuan atau sebutan datuk beliau Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Banjari, dengan harapan semoga keberkahan dari leluhur yang mulia tetap mengalir kepada anak cucu murid-murid serta segenap para pencinta Sidin. Wa bin tawat kullul matami wa tawat bihirruhu wal aisu na'imun bisarwani wa daman ba'ul asrari wal ilmi wal huda wa kam qad tarabba min suyuhin wa sabbani. Na'am bal wa bin lawi sanahi tanawwarat biladun bi akmarin wa ajumin sarwani. Disinilah tersimpan segala yang diinginkan para penuntut ilmu dari samudera pengetahuan dan berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pondok ini sebagai sumber dari terpercaya segala asrar dan ilmu yang bermanfaat, serta menjadi sebab hidayah dan keberkahan bagi kita semua. Allahumma ja'al hadhihi muqatan mubarakah nabi'atan naibatan ila yaumil qiyamah. Beliau Syekh Muhammad Saurani lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mendidik para santri di pondok. Sini sudah pindah bisi pondok, sini kada kemana-mana tuh Pak. Ya orang banyak ada bisi piluntang, jadi kada ada piluntang orang Kaliangan tuh ada piluntang kalau nyebut. Pak saya diipin kunti bujur-bujur jangan sampai tergugur. Wadihun bi awqatil hayati khidmatil ulumin wa ni'mal azu min samaridani ujahid nafsin bi jihadin muraqiban muhasibuha dauman wa Syekh Sarwani. Beliau juga suka mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna. Kada wasin alang-alangan apa sidin itu kada mau sidin alang-alangan sampai menuntung.
walau dalam urusan apapun. Hal ini tampak dari kesungguhan beliau dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Ya tadi malah mengajar tadi. Dan telah menghasilkan beberapa karya tulisan, di antaranya yang telah disabitkan adalah sebuah kitab atau buku yang berjudul Az-Zakhiratus Tsaminah li Ahli Istiqamah atau simpanan berharga, dan terjemah serta sarah Qasidatul Burdah. Dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dalam berdakwah menyiarkan ilmu agama. Abul Qasbi qad wafaita ahdan mujammala wa zadahru dauman sahidun kulla ihsanin jazaka ilahu arsi anna bi khairim ma yujazi bihi syaikhan ani talibil wani. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada ummah. Akhirnya pada Senin malam 12 Safar, jadi tepatnya Zidin wafat ada 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 11 September 1980. Tahun 89 Zidin wafat. Berapa tahun sudah tahun Zidin lah? 34 kan? 34 kan ya? Ya 34 tahun, 34 tahun Zidin wafat. Isawat Zidin membimbing pondok tahun 70 tadi. Tahun 70 Zidin awal-awal membangun pondok. Zidin wafat tahun 89. Berapa tahun sawat tak? 19 tahun dah. 19 tahun Zidin sawat Pak memimpin pondok Datuk Kalapayan. Mudah ulun kau menuruti. Mudah-mudahan lekas tuntung, mudah-mudahan ulun panjang umur ya. Karena ulun membangun pondok dalam musyawarah dan batu kepikiran lan guru-guru nang tuha-tuha, guru Masdar, guru Abuya, guru Muas, guru nang di Pamanggih, ada di Jawa, guru Habib Zaki dan Saripah Salma di sepanjang sabarataan mendukung dan mengizini. Beliau Pak Asyik Sarwani Abdan kembali menghadap Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhai sekitar waktu Isya dalam usia 70 tahun. 70 tahun ini kada sawat 80 tahun. Telah meninggalkan 27 orang putra dan putri. 27 kong bisa anak Sidin, bini Sidin 3 kalau pada hilap 3 ya. 9 kali 3 tak. Ya sama ketiganya sih yang 9. Ya Allah 9 kali 3 tak 27. Rahimahullah rahmatal abrar wa askana jannatal qarar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan menempatkan beliau dalam surga. Baqata biladun kam sarnasaral mahasinan salil nasa fi jahwa fi Kalimantan. Bumi pertiwi menangisi kepergianmu sebab engkau telah banyak menebarkan kebaikan. Coba tanya mereka, baik yang di Jawa maupun yang di Kalimantan. Banyak kiai-kiai nang gonol-gonol di Jawa yang mursidin juga. Panaulan bahari manawi nang sapasial khusus kiai-kiai di Jawa. Bahasa Jawa sini mengajari berubang ya. Wa afhamta annal azza bil ilmi wa tuqa wasain li rabhil umri min ghairi khusrani. Engkau telah menanamkan kepahaman kepada kami bahwa sesungguhnya kemuliaan yang hakiki itu hanya bisa dicapai dengan ilmu dan ketakwaan.
serta berusaha untuk selalu mencari keuntungan ukhrawi dari kehidupan duniawi ini. Wa 'allamtana anna al-hayata 'azizun bi husni iqtida'in lin-nabi khairi adnani, dan engkau telah ajarkan kepada kami bahwa hidup akan mulia dan berkah dengan mengikuti jejak panutan terindah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-fakhara bil azaimi wal mina qaribun li ahli jiddi wal bu'di lahu dani. Kebanggaan ada pada semangat dan keinginan yang kuat untuk mencapai harapan dan cita-cita, dan itu akan jadi mudah bagi orang yang mau bersungguh-sungguh dalam melangkah. Ajal anna umral mar'i fil ardi qasirun walakin umrul majdi fi tuli azmani. Memang benar bahwa umur seseorang di dunia sangatlah pendek, akan tetapi kaluhuran akan tetap abadi sepanjang masa. Bahwa orang mahal guru bangina di mana-mana. Ini hayul di Jawa nih, kada kamuatan hotel sampai ke Lawang Kibak dipanggil kada kamuatan di Pasuruan kada kamuatan sampai ke Lawang tadi Pak. Dan akhirnya karamat sidin luar biasa. Akhirnya kita semua berharap semoga berkat dari Saibul Haul selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sedangkan mengenai kesinambungan kepemimpinan Pondok Pesantren Datuk Kalapayan Bangil, sesuai dengan wasiat tertulis beliau, Pondok Pesantren Datuk Kalapayan diasuh oleh putra beliau yang bernama Ustaz Haji Muhammad Kasbul Anwar, guru Naksiden yang Panuhajakan guru Kasbul, yang selama beberapa tahun dalam mendapatkan bimbingan dan tampaan dari beliau. Hanya sekali haul. Asarubuna yaghsal jami'a bi rahmatin wa atmim lana na'ma'i ya khaira mannani wa tuwi lana a'mara bil khairi amiran wa wasi' lana al-arzaqa bil khairi husbani wa munna 'alaina bil awafi wa bir ridha wa bil lutfi amilana wa khitman bi imani. Mudah-mudahan berkat beliau Asyik Ahmad Sarwani Abdan dan berkat para salihin Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadat kita, mengabulkan segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, mempanjangkan umur kita dalam sehat walafiat, serta memenuhinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal. Allah meluaskan rezeki kita yang halal. Allah meluaskan rezeki kita yang halal. Amin. Hanya di antaranya orang mahau di Datuk mahau di Guru Bangil ini, apalagi itu lekas itu diluaskan Allah Taala, dimudahkan Allah Taala rezekinya. Ya pada kawat lekas itu mahau di sidin barang. Ya alhamdulillah kawat kita mahau di sidin yang berkat, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita semua di majlis hawa yang mulia ini tercatat merupakan salah satu upaya kita untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kita cinta kepada kasih Allah, sehingga kita nantinya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu minallahi kafa billahi alima. Wa sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.